yaitu dia akan diharapkan biasanya masuk dalam neraka, menyentuh api neraka. Orang demikian berarti betul-betul yang senang dengan bulan Ramadan sangat membutuhkan, sangat membutuhkan bulan tersebut karena bulan penuh berkah, di mana di dalamnya adalah apabila kita melaksanakan beribadah, terutama kita puasa Ramadan, akan dilipat gandakan pahala kita. Kalau dibanding di hari-hari lain dari bulan puasa. Hadirin sedang jamaah pengajian rahimakumullah, tentang puasa ini memang kita mungkin sebagian ya banyak yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu di dalam masalah berpuasa. Dan puasa ini kalau dibanding dengan ibadah lainnya yaitu agak beda. Masalah ganjaran tentang puasa Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan akan mengganjarnya. Dan kita tidak tahu apa ganjaran dari puasa tersebut. Ini rahasia Allah. Karena di dalam hadis kursi yang apanya dari Allah Subhanahu wa taala matanya itu, tapi yaitu difirmankan ataupun disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kata Allah yaitu dalam sabda Nabi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, dalam hadisnya, hadis kursi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku kata Allah, dan sayalah yang akan mengganjar atau memberikan pahala balasan atas puasanya seseorang. Jadi tidak seperti yang lain-lain, seperti sholat. Sholat ada ganjaran yang ditentukan kan? Bagi yang berjamaah akan diberikan ganjarannya 27 derajat dibanding dengan yang sholat sendirian. Kalau sholat sendiri itu ganjarannya cuma 1. Kalau berjamaah 27 derajat lipat daripada yang sholat sendirian. Makanya kita harus berjamaah. Masjid besar isinya enggak ada, kan sayang. Padahal sholat di masjid berjamaah lebih besar pahalanya, ganjarannya daripada kita sholat sendirian. Ada yang selalu sholat di rumah, banyak. Buktinya masjidnya pada kosong setiap waktunya. Padahal ganjaran lebih banyak dan berpahala lebih banyak kalau kita berjamaah. Kalau sendirian itu 1 ganjarannya. Itu pun kalau benar Fatihahnya. Kalau Fatihahnya belepotan, salah-salah, mungkin nggak ada ganjarannya. Mungkin sekedar menggugurkan kewajiban, hanya saja gugurlah kewajiban, tapi ya pahalanya tidak dapat. Jadi kalau berjamaah itu banyak 7 kali lipat. Karena kalau ada sedikit kesalahan kita, insya Allah itu tertanggung, terbawa oleh si imam. Makanya imamnya harus bagus. Kalau si imamnya nggak bagus juga, imam yang bertanggung jawab, karena imam adalah seorang pemimpin di dalam sholat tersebut.
jadi imam lah. Maka imam ya sebenarnya kalau ada ya, tapi kalau nggak ada lagi ya cuma ada yang harus paling fasih di antaranya itu yang tahu agama gitu, tahu tentang salah dan sholatnya gitu. Jangan asal imam, jangan asal dia itu paling kuat, tidak. Yang paling bagus baca tahu hukum lagi tentang sholat. Kalau tidak tahu hukum sholat, nanti ada yang dilarang dilaksanakan, ya kan? Seperti pokoknya dalam sholat yang nggak tahu itu kan sambil makan kayak anak-anak sambil sholat makan bubur. Ada itu anak-anak tidak tahu, mungkin orang tua pun ada sambil sholat makan bubur, ada. Tidak sah karena tidak boleh dalam sholat itu makan, membatalkan sholat, makan minum tidak boleh kita makan. Ada sebiji pun ada lebihan nasi, sayang dibuang dimakan, tidak boleh, batal sholat. Jadi harus tahu. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan tentang masalah sholat tadi. Yang kita akan bahas itu tentang puasa. Karena sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan puasa. Mari kita sama-sama kita terangkan juga tentang masalah puasa. Yang khususnya saya bawakan tentang pasal puasa. Kita masuk pasal siang. Bismillahirrahmanirrahim. La yajibu shaum Ramadan illa 'alal muslim al-baligh al-'aqil al-qadir al-shaumi. Di sini diterangkan bahwasanya tidak wajib puasa Ramadan kecuali seorang muslim. Jadi kalau bukan muslim itu enggak wajib, yang wajib muslim, yaitu orang Islam. Jadi kalau kita merasa dirinya kita adalah orang Islam, maka wajib berpuasa. Bukan hanya muslim, tapi ada lagi yaitu al-baligh, orang yang sudah baligh. Islam baligh itu sudah dewasa. Kalau laki-laki itu ber-15 tahun sudah baligh, nampaklah kita kalau sudah baligh itu kan, ya, sudah mimpi umpamanya. Perempuan begitu juga. Kalau perempuan memang enggak kayak laki-laki. Kadang di bawah 15 tahun pun sudah balik, 9 tahun pun sudah balik kalau perempuan. Kalau sudah dia atau haid, ya, itu berarti tandanya si perempuan tadi sudah balik, ya. Sudah balik. Kalau sudah dia haid, ya. Kalau sudah haid berarti dia sudah balik, sudah terkena kewajiban untuk puasa. Dia Islam, dia sudah balik, ya. Karena ada perempuan yang sehat, cepat besar anaknya, cepat haid ada. Kadang masih SD pun sudah haid. Hati itu kepada kita yang punya anak-anak, nah perempuan yang masih SD masih minum, mungkin ajarin itu harusnya. Ini tandanya
puasa, wajib kita melaksanakan sholat, kewajibannya ada tertaklif. Tapi jangan waktu hari, nanti kalau sudah berhenti. Kalau waktu hari diharap, itu tandanya kalau muslim sudah balik, sudah wajib puasanya. Tapi begitu juga puasanya kalau sudah haid ya jangan puasa karena haram. Yang ketiga al-aqil, yaitu punya akal. Islam kalian punya akal. Kalau punya akal sehat, maka wajiblah dia puasa Ramadan. Kalau orang gila nggak wajib, cuma karena nggak punya akal. Al-qadiri ala shaumi, mampu atas melaksanakan puasa tersebut, ya, yang mampu. Tapi jangan pula dikatakan orang jag-jag sehat, orang khas nggak mampu, padahal saya punya sakit mah nggak mampu berpuasa. Nah itu pura-pura aja, padahal mampu. Kalau punya penyakit mah, justru kita harus buat puasa. Karena kata Nabi, yaitu di dalam keterangan hadis Nabi-nya itu, sumu kata Rasul, tasyihu kata Rasul. Sumu, puasalah kamu, tasyihu, pasti akan sehat dengan puasa. Kalau kita punya penyakit mah, itu sering puasa, insya Allah akan sembuh itu. Jangan alasannya masuk puasa punya mah, selamanya mah kapan puasa? Yang selanjutnya al-qahir, suci. Wajibnya berpuasa itu atas orang yang suci. Maksud suci yaitu dari hadas besar, ya, seperti haid, ya kan? Kalau kita punya hadas besar, seperti kalau perempuan kan ada haid, ada nifas, ya. Jadi wajibnya puasa itu atas yang suci dari haid, dari nifas. Nah itu ya. Kalau bapak-bapak mungkin nggak ngerti, tapi ibu-ibu yang ngalamin haid dan nifas, karena bapak-bapak nggak pernah haid, nifas pun nggak pernah. Tapi perlu tahu, karena punya istri yang selalu haid. Jadi kalau istri itu kalau ditanya kenapa nggak sholat, lagi halangan, wajar, ya kan bu ya, bapak-bapak itu. Tapi kalau bapak kenapa nggak sholat, apa jawabnya? Halangan. Pernah bapak-bapak halangan? Ya. Nah, periksa itu halangan. Jangan-jangan bukan laki-laki. Oh halangan. Jadi harus tahu ya. Nifas lagi ada. Darah nifas itu kalau haid sebulan sekali yang masih orang sudah dewasa dan hidup sehat, itu setiap bulan sekali, paling sedikit sehari semalam, kebiasaan seminggu, paling lama yaitu 15 hari 15 malam. Itu haid, tapi rata-rata seminggu lah, 7 hari haid itu. Jadi nggak sholat, nggak puasa, cuman kalau puasa nanti harus untuk kalau sudah siap bulan puasa kalau perempuan. Tapi kalau sholat enggak, kalaupun dia nggak sholat nggak harus mondok. Itu mah bonus ya bagi perempuan. Nggak sholat bonus, nggak langsung pondok. Kalau di pondok sholat setiap berapa bulan itu 40 hari repot bu ya. Tapi untung bonus dari
diganti, kalau kata Mikono diganti. Selanjutnya waktu harus cepat. Wa idza tamma Sya'ban salasina yauman, apabila sudah sempurna bulan Sya'ban, nanti di bulan Sya'ban kalau sudah sempurna 30 hari atau 29 ya, kadang-kadang ada juga 29 atau 30. Biasanya kalau sudah sempurna 30 ya, maka wajib berpuasa. Maka kadang-kadang nanti kan ada 29 ada 30. Kalau dilihat nanti bulan pada malam 29 tidak ada, berarti tunggu lagi 1 hari lagi digenapkan 30 hari. Kalau sudah nyata 30 hari sudah wajib dan kita besoknya buat puasa kalau dia bulan Sya'ban sudah 30 hari. Tuh. Awaro'al hilal ataupun melihat bulan atau tanggalnya bagi yang adil, peneropong yang adil itu. Wasabata ilal qadi, dan menetapkanlah hakim ataupun menteri agama di negara kita, ditetapkan oleh menteri agama nanti wajib saum, wajiblah berpuasa kalau sudah bulan Sya'ban 30 hari. Ya mungkin kalau sudah nanti terang sudah nampak kalau 29 sudah nampak berarti ya bulan Sya'ban hanya 29. Tapi kalau nggak nampak kadang-kadang ya harus disempurnakan 30 hari. Makanya kadang-kadang kita selalu ada perbedaan dengan apa itu Muhammadiyah dengan NU. Karena NU itu yang dilihat bulan tanggal gitu dari Komariah itu. Kalau Muhammadiyah menghitung dari hisab. Ya nanti pun kita kemungkinan bisa beda-beda kita nanti. Muhammadiyah duluan ataupun sama kata kita nanti. Pokoknya dengarkan apa dulu lah isbat penentuan dari yang melihat bulan. Bapak-bapak, ibu ahli pengajian yang saya muliakan, Pailam yasbut indahu wajib ala lain. Kalau tidak ditetapkan, maksudnya belum bisa menetapkan karena yang nampak hanya seorang, yang lain belum nampak tanggalnya, maka ya belum ditetapkan lah. Menteri agama tidak bisa, karena hanya mungkin ada 1 orang. Tapi bagi yang melihat wajib dia berpuasa. Ataupun yang percaya sama orang yang tadi melihat, wajib ala rawi, wajib kepada yang melihat alaman saudara, dan juga atas orang yang membenarkan orang yang melihat bulan tadi. Nah, itu tentang kewajiban daripada puasa. Kita lanjutkan kepada pasal syarat sah puasa. Syarat sah puasa penting kita. Nanti kita kalau nggak tahu, ya mungkin kita puasanya sayang kalau nggak benar atau nggak sah. Harus syarat-syaratnya supaya sah puasa. Wasurutu sihati sawmi, adapun syarat sah puasa sitatun itu ada 6. Al-awwalu al-Islam, ya. Yang pertama syarat puasa itu Islam. Kalau enggak Islam ya bisa. Wasani tamyiz itu orang yang sudah bisa menentukan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kayak anak-anak kalau masih kecil dia belum tahu yang baik dan buruk, ya. Itu belum wajib. Kalau sudah tahu, mungkin kalau sudah 7 tahun, 6 tahun sudah tahu lah mana yang baik dan yang buruk, ya. Tapi di bawah itu belum wajib. Jadi sah kalau puasa. Ya. Walaupun dia belum kena
Tapi nanti pahalanya untuk orang tuanya yang menyuruh, makanya disuruh anak belajar supaya nanti bagus dan pahalanya kalau bagus puasanya untuk orang tuanya pahalanya. Tapi kalau sudah balik nanti tidak puasa untuk diri sendiri, kalau sudah kena kewajiban. Kalau masih di bawah umur, ya untuk orang tuanya. Makanya berbahagialah kalau punya anak yang soleh-soleh yang berbuat puasa. Latih itu dari dini, ya, jam umur 7 tahun, suruh berpuasa minuman, entah jam 10, jam 11, jangan dipaksakan. Jam 12 lama-lama nanti satu hari. Sama kalau ada kawannya mau puasa gitu. Kadang-kadang ada anak disuruh batalkan, disuruh makan gak mau. Udah kayak anak sebut gak mau. Ada yang sampai maghrib kan. Kadang-kadang katanya sepakatnya. Melatih biar terbiasa. Yang ketiga, asal isu an-niqabu minal haid, bersih dari haid. Ya. Puasa itu harus bersih dari haid. Kalau sudah haid maka nggak boleh puasa. Wan nifas dan nifas itu darah, nifas ini adalah darah yang keluar sehabis melahirkan. Ada yang 40 hari, ada yang sampai 60 hari. Ya. Paling sedikit mungkin begitu keluar satu tetes langsung kering ada, tapi jangan langka. Rasulullah lah yang begitu hari kering terus. Kalau kita paling kebiasaannya 40 hari atau kurang sedikit di antara 40 hari baru kering kalau saudara pas melahirkan. Cuman kalau saudara masih sekarang pakai ada obat lagi operasi itu ya biasanya cepat kering. Jadi paling lama 60 hari zaman nifas ya, 60 hari. Kalau lewat 60 hari masih darah keluar, itu namanya darah istihad. Darah penyakit, perlu ditanyakan ke dokter. Pak dok, ini kenapa saya sudah lebih dari 60 hari masih juga keluar darah? Nah, nanti mungkin dari daerah resep supaya dari penyakit. Jadi kalau sudah 60 hari itu sudah istihadah, kita wajib sholat tetap. Kalau 40 hari, 60 hari masih kita nggak wajib sholat karena masih dalam keadaan nifas. Lewat dari 60 hari itu udah darah istihadah, darah penyakit, tetap wajib sholat. Walaupun keluar, begitu dicuci cepat, ya, lalu kita tumpah dengan tertutup. Kalau perempuan tak boleh, nah, baru kita supaya tidak netes lah sholat aja, karena namanya penyakit. Karena wajib sholat. Selanjutnya yaitu warrobi ya, niat. Jadi puasa itu yang keempat niat. Jangan bilang kita tidak niat puasa. Niatnya puasa fardu, puasa Ramadan itu adalah pada malam hari. Makanya kalau sudah maghrib, bapak, ibu puasa Ramadan boleh di situ niat. Masuk maghrib boleh di situ lah niat. Ataupun nanti jam 10 boleh. Pokoknya waktunya sampai subuh, sebelum subuh lah. Kalau sudah masuk subuh ya nggak boleh. Sudah terbit fajar. Boleh sebelum subuh lah. Tapi paling baik seperempat malam ke akhirnya. Entah jam 2, jam 3, jam 4 lah. Sebelum subuh disitulah. Jangan disitulah niatnya paling bagus. Tapi kita kan supaya nggak lupa kalau habis terawih baca sama-sama. Ya kan? Kalau di kami jam 10 habis terawih siang
Akhirnya sama-sama dipandu oleh imam. Nawaitu syawal ghadi ada di fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok daripada menunaikan pada bulan Ramadan pada dari tahun karena itu niatnya. Jadi harus niat, kalau nggak niat nggak jadi puasa kita. Ada katanya yang niatnya 1 bulan, itu niat sebulan nggak boleh. Kalau niat sebulan, walaupun itu yang jadi cuma 1 hari, itu menjaga saja tetap di rumah. Tetap, tapi kalau sudah niat sebulan tetap tiap malam harus. Itu niat puasa fardu untuk bulan Ramadan itu harus malam. Tapi kalau puasa sunnah seperti Senin Kemis, puasa Syawal, ya, itu boleh niat, yaitu di pagi hari itu, mulai sebelum tergelincir lah, jam 11 masih bisa niat, asal saja belum makan sedikit pun dari pagi. Mungkin habis subuhan tidur, bangun-bangun jam 11, lapar dan perut, ya, mau makan tengok-tengok di dapur, buka sangat cuma ada nasi aja, nggak ada apa-apa. Males, nggak enak, nggak ada tahu ya, puasa aja lah. Boleh jam 11, tapi dari pagi tadi belum makan sedikit pun apa-apa, yang minum apa belum. Kalau puasa sunnah, ya, kalau puasa sunnah bukan puasa fardu. Tapi kalau puasa fardu seperti Ramadan ini, ya wajibnya adalah malam hari. Watasihu niatun syamin tartoku majalah. Keterangannya, sah niat siang atau puasa sunat qabla zawal, sebelum tergelincir matahari, sebelum jam 12 tengah hari, ya, masih di bawah tengah 12, jam 11 itu boleh niat. Kalau puasa sunat disartin ala ta'atum mujarrad qablaha wa uqi'a wa wuquha bilail afdalun wa yajibu bisyamil fardhu. Jadi paling afdal malam hari lah itu puasa fardu. Itu menentukan niat. Ta'yin wuqu niatin bi juz'in min al-lail wal afdalu wuquha bisulusil akhir. Jadi paling lebih baiknya adalah di sepertiga malam. Wal khamis yang kelima, imsak, itu menahan adil muktir dari yang membatalkan puasa. Kulihat minal wajib dari fajar dengan bisa sampai maghrib. Wasani yang keenam adalah ulul waktu masuk waktu. Asbabi bisa untuk. Jadi yang keenamnya masuk waktu. Kalau belum masuk, ya seperti tadi, kalau dia belum tanggal 1 Ramadan, masih tanggal 30, ya nggak sah puasanya. Orang masih bulan Syawal, gitu kan. Makanya hati-hati kita. Karena kadang-kadang kita ini banyak perbedaan, ya kan? Ada nanti yang puasanya duluan, hari raya yang kedua juga, kadang-kadang lebih 3 hari atau 2 hari, kita belum jaga. Nah, tapi itu ya ada yang menanggung, mungkin ada yang bertanggung jawab. Kita harus ya punya patokan kemana kita, jangan salah-salah. Bertanggung jawab ke kita. Nah, jadi kita yang bertanggung jawab adalah siapa? Ya udah. Kalau kita imamnya Imam Syafi'i, ya harusnya ya kita dengarkan saja agama kita, karena orang Tuhan ya. Kalau kita mau mandiri, ya ada bertanggung jawabnya. Mungkin ulama apa yang madhabnya Imam Malik
panjang. Al-awwalu dhuhuru syai'in min ayatid dunya walau qalilan. Yaitu yang pertama, kalau kita memasukkan perkara dunia ya, walaupun sedikit ilal jawbi kepada lubang atau leliangan, amdan dengan sengaja, indah khala min ahadil manaqiti al-maftuhati, dan maksudnya adalah ke lubang yang terbuka yang ada terusannya, yang terbuka ada terusannya. Kita memasukkan benda ain dunia itu adalah entah apa aja lah, entah kain, entah apa, apalagi makanan, ke lubang-lubang yang ada pada kita. Ada berapa lubang kita yang ada terusannya? Mulut, hidung, telinga, terus apa lagi? Bawah dua ya kan? Terus ini 1, 2, 3, 4, 5 tambah 2, 7 ya. Jadi 7 lubang itu kalau masukkan kita benda ke 7 lubang itu nggak boleh membatalkan puasa. Jadi kalau sedang puasa jangan korek-korek kuping, masukkan nggak boleh. Gatal, apalagi ke mulut, hidung, jangan dikorek. Tapi kepada yang terbuka, yang ada terusannya, kan ada terusan. Kalau ke hidung ada terusannya, kan masuk mulut kan. Telinga ada juga terus telinga. Yang bawah mulut, ya kan? Ada terusannya. Bagaimana kalau dia memasukkannya tidak ke lubang itu, seperti kita sakit, dijarum, disuntik, itu kan memasukkan benda obat. Kalau itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau kita sakit, tidak puasa, dijarum, tidak apa-apa, tidak batal disuntik, karena masukannya tidak dari lubang yang terbuka, tidak ada terusannya. Tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau kasih obat, jangan diminum, karena obat itu maksudnya semulut. Apa bisa obatnya? Paling langsung disuntik ya. Nanti langsung maghrib kita makan obatnya. Ini harus, ya kan? Harus diminum obatnya karena berbahaya. Kita penyakit apa namanya? Sakit apa namanya itu? Momen. Itu kalau momen cepat-cepat aja suntik, kasih obat itu. Itu terpaksa lah ya, bapak-bapak sekalian. Kalau menyangkut momen itu jangan kita tahankan, biar batal lah sekali ini, karena itu memang menjaga kita kan, karena penyakit berbahaya. Udah makan aja, batalkan. Tapi nanti kita harus foto karena puasa kita bangga. Tapi harus sudah disuntik aja nggak apa-apa. Nah di sini kita diterangkan, yaitu yang batal itu yang lubang yang ada terusannya yang terbuka. Ini di sini terus min ahadil manaqiti al maftuhah. Nah, paham kan? Yang selanjutnya yang kedua al-qai'u amdan wa illam yardi min syai'in ila jawfi. Muntah, yang kedua muntah disengaja. Mungkin bapak-bapak entah kemana itu tiba-tiba di jalan entah jumpa apa di situ bau muntah dia. Tapi kalau nggak disengaja nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja kita harus kena bangke, kita nggak tahan, lewat aja. Itu berarti sengaja. Nggak tahu udah nggak tahan, lewat aja. Muntah.
Walaupun katanya tidak pulang lagi atau tidak balik lagi, yang muntahnya itu tidak masuk lagi ke dalam, dan sekedar muntah saja dari sesuatu tadi. ila jawfin. Asal yang ketiga yang membatalkan adalah al-jima' amdan. Jima' bagi yang sudah beristri, ya, yang sudah punya suami istri. Jima' ya amdan disengaja. Walau bigori injal, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Ya. Ya. Walaupun dia tidak mengeluarkan air mani, tidak sampai puncaknya mungkin, tetap batal kalau sudah jima. Namanya itu sudah memasuk. Nah, batal. Sukan kayu yang batal, apalagi memasukkan itu batal. Al-Khariji, Al-Rabi'u yang kedua, khurujul mani, keluar maninya tak sengaja, tadi apa? Pokoknya kalau disengaja batal, kalau nggak sengaja enggak. Yang sengaja yang batal. Apa ada yang nggak sengaja keluar? Nah, mimpi, sedang tidur mimpi keluar basah, nggak apa-apa, itu mah nggak sengaja, namanya mimpi. Cuma wajib adus untuk mandi besar, hilangkan ada susah karena keluar mah. Di antara yang wajib buat mandi itu adalah keluar mandi. Bitamudi al-istimna'i, ataupun dia dengan cara disengaja tadi keluarnya, tadi apa-apain tadi keluar batal kalau disengaja. Awil mubasyarati, ataupun dia keluarnya dengan dia bersentuhan dengan perempuannya batal. Bukan bersentuhan, maksudnya dengan bersentuhan keluar mani. Kalau sudah bersentuhan aja enggak apa-apa, enggak batal. Kalau enggak keluar mani, kalau kedua dimain, tahu bujihi bilang sih, seperti keluarnya dengan memegang dan seterusnya. Yang keenam, kalau itu ya, junun belok, walaupun sebentar. Lalu yang kedua igma, kalau apa itu? Kalau orang sedang namanya itu apa namanya? Syawat sampai apa dia lama minal fajri, lalu dari musim fajar sampai maghrib lagi masih saja dia apa namanya itu, kalau orang bilang syawat sekalo. Asabiqu al-iftar buka qabla ayat tahaqquq. Yang ketujuh itu adalah buka belum waktunya, belum maghrib. Ini singkatnya. Lalu yang kedelapan turut lidah ya. Turut lidah ini keluar dari Islam. Ya, lidah itu murtad. Kalau kita murtad, tiba-tiba murtad, nah itu batal. Atasnya yang kesembilannya datangnya haid pas sedang puasa, pas jam 6 udah bentar lagi, berapa menit lagi, datanglah haid atau nifas atau melahirkan yang sedang hamil itu, batal lah. Walaupun seberapa menit lagi masuk waktu, belum waktu, tapi ya maka batal lah puasa tadi. Yang ke-10 al-wiladatu, yaitu melahirkan, maka batal puasa. Sebenarnya banyak lagi harusnya, tapi tidak apa-apa. Lain kali ya.
Bapak-bapak ibu mungkin walaupun ada sedikit itu tadi yang membicarakan tentang masa pembatalan dan juga tentang sah-sah daripada puasa, mungkin banyak manfaatnya dan kita semua mengamalkan nanti kita masuk dalam rumah. Jadi yang masih mungkin belum paham-paham yang daripada waktu bisa bertanya mungkin supaya ibadah kita bisa sah dalam hukum agama kita. Demikian saja.